Buat kalian yang punya sahabat, coba dipilih-pilih lagi. Jangan sampai kejadiannya seperti ini. Omnya dipelet sama sahabatnya sendiri. Om aku ini selingkuh. Oke. Ternyata dia selingkuh sama Ami. Oh, om kamu. Iya, Ami itu melet om aku. Jadi dari keris itu. Ini barang yang tadi kamu kasih ke papa itu kayak penglaris gitu. Oh. Yang harus dikasih makan setiap malam Jumat. Oke. Aku langsung bilang, malam Jumat? Iya, dan ini udah lama banget dia nggak dikasih makan, makanya dia ngeberontak, marah, minta makan. Kata Pak Ustadz Mamun, ini makanannya itu darah perawan. Assalamualaikum Sobat Buntu, balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Nah, di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narsum yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya yang tiba-tiba di rumahnya itu ada sosok kuntilanak. Langsung aja kita kenalan. Kakak, kenalan dulu. Ya. Namanya siapa? Nika. Panggil apa nih, kakak atau mbak? Nika aja. Nika aja, Ya. Oke. Dari mana? Dari Tangerang. Oke, kita pesan minum dulu ya. Boleh. Biar nanti ceritanya lancar. Mbak, nah ini ada menu sajen Jalan Buntu. Silahkan mau minum apa? Oke, aku air putih aja. Air putih aja? Iya. Mas? Saya kopi hitam nyimpelet aja. Sudah malam ngantuk. Kok kakaknya sarungan? Iya, habis taraweh. Oh. Dingin juga. Alhamdulillah. Mau pakai sarung? Enggak usah. Gini aja. Nike, Iya. jadi kejadian apa nih yang paling menyeramkan dan keinget sampai sekarang? Itu Bang, waktu temen aku ngekos di rumah dan aku ngelihat sosok kuntilanak di depan pintu garasi aku. Sampai akhirnya itu aku sampai ngelihat sendiri itu lemari di kamar aku tuh bergetar. Serem banget itu. Terus sosok kuntilanak ini tuh sebetulnya dari mana sih? Nanti Bang, aku ceritain. Bener ya? Oke. Oke Sobat Buntu yang mau tahu kelanjutannya dari cerita Nike, pokoknya jangan kemana-mana. Buat kalian juga nih yang belum buka, sekalian nonton sambil buka. Pokoknya tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah ini dia pesanannya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Silakan diminum dulu, biar nanti ceritanya lancar. Boleh minum ya? Ya, silahkan. Ini air doa nih. Oke. Jadi gimana nih awal mula ceritanya? Jadi awal mulanya tuh gini, itu tahun 2010-2011. Itu aku ada temen yang temennya tuh nggak terlalu deket, cuman hanya sebatas teman main aja. Nah, jadi kedua temen aku ini aku ajakin ngekos di rumahku karena dia ceritanya itu dia anak rantau gitu loh Bang. Nah terus udah gitu dia nggak ada tempat tinggal, katanya dia baru kerja nih di daerah Ciledug ya, dia baru kerja dan akhirnya belum punya tempat tinggal. Aku ajak lah ngekos di rumah. Jadi aku ajak tinggal tapi bilangnya ke orang tua dia ngekos di aku. Jadi kita satu kamar nih, ngekosnya tuh di satu kamar aku. Ada dua orang ya, namanya tuh Tini sama Ami nih temen aku ini. Yang satu dia agak-agak tomboy, yang satu feminim gitu. Sesampainya di rumah, awalnya tuh orang tua aku nggak ngizinin Bang. Kata dia, kamu ngapain sih Nika ngajak-ngajak temen ngekos di sini gitu kan. Aku bilang, ya mah kasihan, udah nggak apa-apa sih orang dia bayar ini. Aku bahasanya kayak gitu kan. Cuman awalnya mama tuh nggak ngizinin, tapi akhirnya karena aku ngerengek gitu kan, kasihan juga, akhirnya diizinin tuh. Setelah masuk ke rumah aku, itu awalnya tuh kita baik-baik aja. Maksudnya baik-baik tuh di kondisi di rumahku tuh baik-baik aja Bang. Nggak ada hal-hal gaib ataupun teror gaib yang aku alamin sama keluarga ya. Itu udah aman-aman aja kan. Selang beberapa hari, itu gangguan gaib itu muncul. Jadi ini aku jelasin, jadi rumahku tuh kan rumah masuk, terus ada kamar sebelah kiri tuh
1, 2, 3. Nah, aku posisinya kamarnya di paling ujung, di nomor 3. Nah, sebelah kanannya lagi ada 2 kamar lagi, 1, 2, dekat meja makan, dan ada pintu keluar kamar mandi, dan ada dapur. Di samping, di belakang kamar aku itu garasi. Jadi ceritanya maghrib ke atas itu suasana rumah tuh udah beda. Hawanya itu udah beda karena di rumah aku ini aku cuman berisi 4 orang doang, mama, papa, aku sama adik aku. Ditambah lagi Tini sama Ami kan, temen aku, jadi ada 6 orang kan di situ. Sedangkan adik aku masih kecil, waktu itu masih SD. Aku pas kejadiannya itu mulai gangguannya itu malam hari jam 12 ke atas. Posisinya kan jadi si Tini sama Ami ini satu kantor dan aku tuh nggak pernah tahu dia kerjanya di mana. Oke. Nah, sedangkan aku pada saat itu aku kerja di salah satu mall gitu yang sip-sipan kan. Nah, aku pulang malam tuh jam 10 sampai rumah. Pas jam 10 sampai rumah, kita seperti biasa ya ngobrol-ngobrol, begini-begini cerita soal kerjaan. Nah, pas malamnya sampai jam 12 malam ke atas, itu kita bertiga ngedenger suara langkah kaki dari arah garasi. Sedangkan di garasi itu memang nggak ada siapa-siapa. Dan kita tuh mikirnya maling gitu kan, karena di garasi itu aku ceritain lagi ya, di garasi itu kan kosong dan itu gelap banget, nggak ada lampu sama sekali. Dan kebetulan jendela kamar aku itu masih jendela zaman dulu yang masih pakai kaca nako gitu, yang kayak gini nih kaca nakonya. Nah, salah satunya itu ada yang bolong di bagian bawahnya, itu ada yang bolong. Kedua temen aku ini, si Tini sama Ami tuh ngedenger juga ada yang jalan kayak nyeret-nyeret sendal gitu. Seret. Nah, kebetulan di garasi itu banyak banget daun-daun kering gitu. Karena ada pohon mangga kan. Jadi kedengeran banget tuh suara langkah kakinya itu seret kayak sendal diseret-seret gitu kan. Aku bilang kayak gini ke si Ami, "Lu denger gak?" "Iya, aku denger," katanya. "Kayak ada orang di belakang." "Siapa ya? Aduh, gue takutnya maling, coba lu intip." Terus kata Tini, "Mungkin mama kali," maksudnya mama aku ya, "mungkin mama kali ya lagi ngambil jemuran." "Masa iya? Ini jam berapa?" Pas aku lihat jam, "Gila lu, jam 12, mana ada mama aku ke belakang," aku gituin kan. Nah, posisinya kamar tuh gelap ya, lampu dimatiin. Terus akhirnya si Ami mencoba untuk memberanikan diri ngintip nih. Jadi kan jendela aku ditutupin kayak hordeng gitu kan. Nah, dia ngintip di bolongan yang kaca nakonya itu bolong. Dibuka lah sama dia pas dia lagi ngintip gitu. Terus dia tuh tiba-tiba kayak orang bengong di situ. Enggak gimana, enggak yang teriak ataupun gimana, enggak. Terus kata aku gini, Ami, lu ngapa?" gitu. Aku sambil nepok-nepok dia, "Ami, Terus dia langsung diem. Tiba-tiba dia langsung kayak orang mundur gitu ke belakang, terus dia langsung kayak orang sawan gitu, Bang. Nah, pas beberapa menit, akhirnya dia langsung kayak orang sadar, "Itu tadi gue ngeliat setan." Dia ngomong kayak gitu. "Setan? Maksudnya apa?" Terus si Tini itu orangnya penakut banget. Kita kan langsung kayak ngeriung gitu di kasur. "Kenapa sih?" "Ya, gue ngeliat sosok cewek, rambutnya panjang, pakai baju putih, lagi jalan. Jalannya itu dari arah belakang ke arah depan garasi, ke arah keluar gitu kan." "Masa iya? Maling kali." Kalau maling aku mau telepon papa kan gitu kan. Karena papa tuh posisi kamarnya tuh di kamar paling depan. Jadi ngelewatin satu kamar dulu kan. Kata si Ami, "Enggak kok, gue bener ngeliat ini. Masalahnya sosok ini tuh dia bentuknya cewek, tinggi, pakai baju putih, rambutnya panjang, dan kakinya tuh nggak napak gitu loh." Melayang? Iya. Waduh. Nah, terus kita juga takut nih. "Lu serius nih?" "Aduh, beneran." Ami tuh bener-bener di situ mukanya tuh kayak orang takut banget kan. Akhirnya kita ngumpul di kasur, kita memperdebatkan itu siapa gitu kan. Akhirnya karena sudah malam juga dan kita udah ketakutan, akhirnya kita tidur nih. Nah, keesokan harinya, selang beberapa hari lagi, gangguan itu muncul lagi, Bang. Pada waktu itu, dan kejadian itu tuh munculnya setiap jam 12 ke atas. Nah, pada saat itu aku kebetulan masih siang juga yang pulang malam. Nah, sampai rumah, dan di rumah itu ternyata Ami nggak ada di rumah nih. Jam 10 itu cuman ada si Tini doang yang ada di kamar. Pas aku udah selesai bebersih di luar, terus aku langsung masuk kamar, aku lihat kok cuma Tini doang. Aku tanya, Tin, Ami mana?" "Oh, dia hari ini nggak pulang." Itu posisinya malam Jumat.
Ami nggak pulang. Loh, kemana? Lagi ke rumah orang tuanya, kata dia gitu kan. Aku bilang, oh terus lu sendiri dong? Iya nih sendiri, kata kita. Akhirnya kita ngobrol nih di situ, ngobrol. Dan pas lagi ngobrol kayak gitu, kita ngedenger lagi nih suara ada yang jalan lagi di garasi. Karena kita udah tahu nih kemarin-kemarin Ami ngelihat sosok itu, sosok kuntilanak gitu kan. Akhirnya aku sama Tini nggak memberanikan diri. Setelah habis dengar seperti itu, jam 11:30 itu pas kita lagi pada ngobrolin itu apa yang jalan gitu kan. Aduh gue takut, jangan nih, kita kan lagi pada ketakutan. Karena kamar aku kan gelap gitu. Nah di bawah pintu itu kan ada sela-sela kelihatan. Terus di luar posisinya lampu dimatiin. Tapi di ruang tamu enggak, jadi masih ada cahaya lah ya. Nah itu ada bayangan, ada yang berdiri di depan pintu. Kan bayangannya tuh kelihatan tuh, kalau ada yang berdiri kan gitu kan kelihatan bayangan. Terus aku bilang gini ke Tini, Tini itu apaan ya di sebelah pintu, di depan pintu siapa? Mama kali, dia selalu ngomong mama kali. Mama gue udah tidur kan tadi kedengeran, karena memang pintu zaman dulu tuh kalau masuk krek gitu. Jadi kita tahu nih, oh orang tua aku udah masuk nih, udah masuk kamar, ini nggak mungkin di luar gitu kan, karena kita udah dengar suaranya. Pas aku sama Tini memperhatiin lagi, itu bayangan tau hilang. Kayak misalnya kayak udah jalan ke sana gitu. Udah jalan gitu kan. Nah, setelah itu Tini minta dianterin ke kamar mandi tuh. Akhirnya karena dia kasihan kan udah kebelet banget, akhirnya aku anterin dia ke kamar mandi. Pas aku buka pintu tuh pelan-pelan juga karena takut ada seseorang yang ada di depan pintu. Pas aku buka nggak ada orang sama sekali. Aku langsung nyalain lampu. Lah, lampu posisinya lampu depan itu meja makan itu ada di seberang aku, jadinya di samping kamar yang sebelah sana. Aku langsung lari, cetekin, akhirnya nyala tuh. Akhirnya aku anterin ke kamar mandi. Nah ke kamar mandi itu kan pasti aku lewat dapur kan, karena memang searah sama dapur. Ini dapur, kamar mandi. Nah di dapur itu ada pintu yang menuju ke garasi. Kebetulan pintunya itu bawahnya bolong bang, kayak bekas digerogotin tikus gitu. Jadi bolong kelihatan lah segitu kan, selingkaran gitu. Aku pas lagi nunggu di depan pintu kamar mandi, aku menghadap ke arah sana, pintu garasi. Si Tini lagi di dalam tuh kan. Pas aku lagi ngeliat ke arah sana, kok kayak gue pengen buat ngeliat ke situ gitu kan. Pas aku lagi liat, kok ada, kan namanya di garasi itu kan gelap ya. Terus di bolongan itu aku ngeliat kayak kain putih gitu bang. Ada kain putih. Aku cuma, itu apaan? Logika, aku sempat mikir kalau jemuran nggak mungkin sampai ke bawah kan, pasti kan di atas dong. Itu kok ada kain putih. Kok kain putihnya tuh jadi gimana sih kalau kain putih lagi ngelayang gitu bang? Jadi kan kelihatan separo gitu. Aku bilang, kok itu ada kain putih? Terus di situ aku udah berpikir ke sosok yang dilihat sama Ami gitu kan. Aku langsung gedor-gedor Tini kan. Tin, ayo buruan cepetan. Ntar dulu sih, emang kenapa? Udah cepetan, aku ngomong gitu kan. Karena pas aku lagi gedor-gedor si Tini di kamar mandi, pas aku nengok lagi udah nggak ada, jadi udah hitam lagi kan. Dia hitam, terus ada sosok ada kain putih, jadi kelihatannya putih. Nah pas nggak ada, hitam lagi, karena kan mataku minus tuh, tapi kelihatan lah kalau hitam sama putih kan. Terus kata aku, ayo Tin buruan, Tini keluar. Kenapa sih? Lu lama banget, ayo cepetan masuk kamar. Emang kenapa? Enggak, tadi gue lihat kain putih. Dia juga sampai mikir, kok kain putih? Enggak, pokoknya gue lihat kuntilanak. Ah, kuntilanak di mana? Tapi gue lihat cuman kainnya doang, cuman bajunya doang. Lu jangan nakut-nakutin. Kita akhirnya buru-buru langsung masuk kamar tuh. Masuk kamar, di kamar kita udah kunci pintu. Akhirnya kita tidur deh tuh. Selang beberapa detik, pokoknya kita nggak lama kayak tidur tuh kayak rep-repan. Pas kita lagi rep-repan gitu, itu lemari yang ada di depan. Jadi kan ini posisinya kasur lantai. Di dekat jendela itu ada meja belajar gitu, ada bangkunya. Nah di sini lemari samping meja itu di lemari itu lemarinya geter, gitu kan. Terus aku langsung Tini dan ternyata Tini pun sadar langsung. Astagfirullahaladzim, itu kenapa, gempa ya, kata gitu. Terus aku bilang, iya, takutnya kan kita minus kan, takutnya karena gelap jadi ngedengarnya tuh kayak gimana gitu kan, takutnya kita karena halusinasi abis tidurnya rep-repan gitu kan. Enggak, itu geter loh.
aduh gimana nih, aku takutnya ada apa gitu di dalam. Terus kata Tini, tikus kali. Iya kali ya, tikus. Aku mencoba untuk menenangkan diri kan. Akhirnya saking ketakutannya kita menelpon papa aku, tapi itu posisinya udah malam. Akhirnya ya udah kita dalam ketakutan itu kita tidur tuh, akhirnya ketiduran. Sampai akhirnya besokan harinya nih masih juga kayak gitu Bang. Jadi selang beberapa hari gitu kan, malam minggu kejadiannya, terus hari malam Jumat pas nggak ada si Ami ini, nah besoknya di malam minggunya lagi. Jadi selang 2 hari itu malam minggunya kebetulan temen aku nginep. Jadi posisinya ada aku, Nisa, Ami sama Tini. Kita berempat nih di kamar. Karena memang kita bergadang, karena ngebahas apa yang dilihat sama si Ami pada saat itu dan kondisi lemari getar. Kita ngebahas dah tuh berempat di situ. Posisinya jam 11 lewat juga nih, menjelang pokoknya kejadian kayak gitu tuh menjelang jam 12 ke atas. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol, kita berempat nih, bukan aku ataupun Ami ataupun Tini. Ternyata temen aku yang baru nginep pun kita dengar ada yang jalan lagi di belakang. Posisinya itu nyeret-nyeret dan posisinya Bang, emang kan garasi aku kan kosong. Jadi kita sewain ke tukang angkot. Jadi angkot itu numpang parkir di rumah kita, di garasi kita kan. Nah kebetulan pada malam minggu itu di garasi itu ada angkot. Dan posisi angkotnya itu kap depannya itu percis di depan jendela kamar aku. Ya udah gitu, kita berempat dengar ada yang jalan lagi. Tapi kita tuh ngedenger gitu kan, kita bisa ngedenger, bisa ngerasain dong itu jalannya dari arah mana ke mana gitu kan. Nah yang kita denger itu arahnya dari belakang ke depan. Itu jalan tetap itu cukup lama Bang durasinya. Jalannya tuh kayak seret kayak narik-narik, nyeret-nyeret sendal gitu kan. Kita pada lihat-lihatan tuh, itu suara apa? Nah sedangkan si Ami, karena dia udah ada pengalaman ngelihat kayak gitu, di situ juga dia langsung bilang, oh enggak kali itu cuman itu aja kali angin. Dia ngomong gitu kayak orang ngerasa ketakutan banget ya. Terus kata Tini, itu kayaknya yang kita lihat itu kali katanya, ya yang kamu lihat tuh Nike, yang di garasi yang sosok kain putih. Terus aku bilang, jangan kayak gitu, nggak mungkin lah, ini malam minggu bukan malam Jumat. Aku ngomong kayak gitu. Akhirnya si Nisa ini teman aku memberanikan diri untuk melihat. Kata dia, gue takutnya maling. Kata itu kalau maling gimana nih, kita kan cewek-cewek. Dia kayak gitu. Akhirnya si Nisa ini memberanikan diri untuk ngebuka hordeng. Terus kata si Tini, Nisa lo hati-hati, ntar kayak Ami aja, jangan sombong, katanya gitu kan. Akhirnya pas dia lagi buka begini, si Nisa tuh bener-bener kaku dan gak, gimana sih, kayak orang sawan juga kan. Terus kata Tini, tuh kan Nisa istighfar gitu kan. Terus dia sempat lama tuh. Akhirnya si Nisa langsung mundur ke belakang, jatuh. Terus dia langsung kayak histeris gitu, langsung bilang, takut ada kuntilanak, kata gitu. Kuntilanak di mana? Itu katanya. Jadi setelah dia disadarin dulu, dia diam dulu. Aku kan panik nih ngeliat si Nisa kayak gitu. Akhirnya aku keluar, bangunin papa aku, bangun. Akhirnya kita sama papa aku dikasih air, diminumin gitu. Akhirnya dia sadar dan dia menceritakan lah apa yang dia lihat. Ternyata yang dia lihat itu, dia bilang katanya, iya tadi pas gue buka hordeng itu, dia lihat ada sosok cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, itu lagi jalan. Dan pas gua mastiin lagi, tegesin lagi, tahu-tahu itu sosok cewek itu ada di atas kap mobil. Waduh. Dan posisinya lagi nyerong, duduknya madep ke jendela kamar aku. Dan posisinya tuh dia kayak gini, kakinya begini, sambil ngeliatin kayak gitu. Dan rambutnya tuh katanya panjangnya tuh melebihin badannya dia. Kayak gitu. Terus kata si Nisa, di situ mukanya itu gosong banget. Gosong? Iya. Si sosok cewek ini mukanya tuh gosong banget. Sambil ngeliatin ke bener-bener kayak face to face gitu. Maksudnya bener-bener eye contact banget gitu kan. Terus makanya itu yang bikin si Nisa tuh kayak sawan gitu. Nah dia kondisi sadar ya, cerita ke kita. Terus kata Nisa, aduh sumpah gue mau pulang. Dia tuh nangis di situ mau pulang. Aku bilang, ini udah malam, udah lu tenang dulu, udah kita kan rame-rame di sini, udah
Terus aku situ langsung berpikir, kok banyak gangguan kayak gini, ini dari mana nih gitu kan. Ya udah akhirnya kita coba untuk pada tenang nih di tengah-tengah kasur. Terus si Ami tuh di situ kayak orang ngerasa takut gitu. Dia mojok sendiri, kita bertiga dia mojok di pojokan sendiri gitu kan. Terus akhirnya karena itu kita nggak mau ngeliat lagi, dan papa aku kayak orang, emang ada apa sih yang mungkin namanya anak-anak nih pada bercanda kali atau gimana. Akhirnya papa aku langsung masuk ke kamar, kita ngobrol lah tuh di kamar. Terus lagi ngobrol di kamar, kata si Tini, udah Nisa udah tenang aja, kita beristighfar, kita saling nenangin, dan akhirnya kita tidur nih. Pas kita tidur, kita berempat kebangun gara-gara lemari getar lagi. Jadi posisinya ini, si lemari getar ini bukan cuma hanya disaksiin sama aku sama Tini, ternyata pas waktu ada Ami sama Nisa nginep pun itu lemari getar. Jam berapa? Itu posisinya aku lupa jam berapa karena kita nggak lihat jam ya, karena kita posisinya lagi masih pada ketiduran gara-gara takut ngelihat kuntilanak tadi. Akhirnya kita berempat ngedenger, awalnya tuh yang ngedenger tuh aku, itu lemari getar lagi, getar itu makin kenceng. Nah akhirnya aku ngebangunin mereka, dan mereka bener, astagfirullahaladzim ini apa gitu kan. Aku tuh mikir mau kabur, pas banget ini lemari, ini pintu atau gimana gitu. Aku takutnya ada yang ngebuka langsung masuk, langsung nyerang aku gitu. Aku berpikirannya gitu, karena lemarinya itu posisinya lemari dua pintu gitu, yang satu lemari untuk gantungan baju gitu, yang satunya lagi susunan 3 rak gitu kan, ada baju aku, Tini sama Ami gitu kan. Nah itu tuh sumber getarnya itu dari mana kan. Terus kata si Tini, kok sama kayak waktu kemarin, kata gitu. Terus di situ aku ngelihat ekspresi Ami lagi yang seolah-olah kayak orang ketakutan gitu loh bang. Terus aku langsung bilang gini ke si Ami coba lo lihat, buka, kan lo yang paling tua di sini. Terus si Ami langsung, enggak, orang nggak ada apa-apa kok, kata gitu. Enggak, itu nggak ada apa-apa, mungkin itu emang perasaan lo aja kali getar. Enggak kok, gue nggak liat getar kok, dia ngomong kayak gitu. Terus kata si Tini, udah Ami, udah coba buka. Akhirnya Ami memberanikan diri ke depan pintu lemarinya. Pas dia berdiri depan pintu lemarinya, itu lemari diem, berhenti, nggak getar. Terus si Nisa langsung, kok bisa? Kata si Nisa gitu, kok bisa diem? Ami, coba lihat ada apa. Nah Ami pas berhenti itu dia baru berani buka. Tuh kan nggak ada apa-apa, kan gue bilang nggak ada apa-apa. Udah lu tenang aja kok, orang nggak ada apa-apa. Nggak mungkin setan, kata masa ya setan bisa getarin lemari, kata Ami gitu untuk nenangin kita semua kan. Dan aku situ bengong, ya kok berhenti ya lemarinya. Ditutup lagi lemarinya, aku sama Nisa bisik-bisik kan. Besok kita obrolin deh, kata dia gitu. Oh ya udah. Akhirnya kita tidur tuh pada dalam kondisi ketakutan. Takut lemari itu goyang lagi atau getar lagi kan. Nah keesokan harinya, aku kebetulan pada saat itu shift siang lah, jatuhnya middle gitu, pulang sore. Nah pas aku lagi pulang, pulang jam tujuan karena aku pergi dulu ya, jadi nggak nyampe rumah. Aku pulang jam 7 nyampe rumahnya. Nah pas nyampe rumah, aku dapat cerita dari mamaku. Jadi belum masuk kamar, aku di depan udah diceritain nih sama mama nih. Mama cerita, katanya, nih tadi teman kamu berantem. Siapa? Itu yang teman kamu tuh yang di kamar. Dia bilang gitu. Ami sama Tini. Kenapa emangnya? Tadi mama katanya ngedengar pas mama mau ke dapur, mereka Tini teriak-teriak di kamar. Teriak-teriak kayak gimana? Iya teriak-teriak kayak orang gimana sih, kayak orang marah gitu, kayak orang lagi berantem. Terus iya pas mama gedor kamarnya dia nggak keluar-keluar katanya. Coba kamu lihat deh itu kenapa, katanya gitu. Terus aku bilang, oh coba deh nanti di Anika lihat gitu kan. Nah pas aku masuk ke kamar, aku lihat tuh si Tini, aku tanya, Tin tadi lu berantem sama Ami? Enggak kok, tadi tuh mama gue nanya katanya. Terus di situ akhirnya si Ami ngomong, enggak tadi si Tini nggak tahu kenapa teriak-teriak sendiri abis dari luar. Jadi pas maghrib dia kan pulang tuh sore terus ya, masuk pagi pulang sore. Jadi pas mau maghrib dia masuk ke dalam kamar. Nah di kamar Tini kayak orang kerasukan gitu. Katanya dia teriak-teriak sendiri. Nah udah kayak gitu aku bilang, oh enggak, soalnya
nyokap bilang katanya lu pada berantem, kan gak enak kalau berantem di sini. Aku bilang emang ada masalah apa? Enggak kok, nggak berantem. Tadi tuh Tini kayak kerasukan gitu, dia teriak-teriak sendiri, gue diemin dia malah teriak-teriak. Itu sekali tuh, udah oke lah. Terus sekarang udah nggak apa-apa, anaknya udah nggak apa-apa, udah aman kata si Ami gitu. Nah keesokan harinya ternyata dia kayak gitu lagi bang. Tapi ini aku dapat omongan lagi dari mama aku yang cerita. Jadi pas aku nyampe, jadi pas kejadian itu tuh aku nggak ada bang, aku masih kerja nih gitu kan. Nah abis itu pas aku nyampe, mama aku tuh heboh cerita, dia bilang, Nika mau tahu nggak? Tadi si Tini kesurupan. Hah? Kesurupan? Iya, sampai dipanggilin Ustadz. Jadi Ustadz guru ngaji aku yang ada di belakang rumah. Kenapa sih emangnya? Terus akhirnya mamaku ceritalah kronologinya. Jadi pas menjelang maghrib itu si Tini teriak-teriak lagi di kamar. Dia pikir mama dia berantem lagi. Pas digedor-gedor, nah posisinya papa aku masih di musola, belum pulang. Pas digedor-gedor lagi itu nggak keluar. Akhirnya mama tetap gedor-gedor lagi. Si Ami yang buka pintu. Pas Ami buka pintu, Ami langsung bilang, iya bu, bapak mana katanya? Oh belum pulang. Kenapa? Terus mama ngeliat si Tini ada di atas lemari. Hah? Naik? Iya, duduk. Kan Tini tuh rambutnya panjang, dia badannya kurus, rambutnya panjang. Terus dia sambil begini-gini rambut, gitu-gitu. Serem banget. Aku merinding. Dia sambil main rambut begini-gini, terus matanya itu benar-benar merah banget, merah nggak tahu lah pokoknya dia merah banget matanya. Terus dia sambil kayak bersenandung gitu, gitu kan sambil megangin rambut. Terus kata si Amin situ panik tuh, bu bapak mana? Masih di musola. Nah akhirnya mamaku keluar panggil adik aku, suruh manggil nyusulin ke musola, nyusul papaku. Papaku pulang, pas papaku pulang ngeliat si Tini di atas. Astagfirullahaladzim, Tini kamu ngapain? Terus dia yang tadinya duduk begini langsung angkat kaki begini bang, di atas lemari itu langsung angkat kaki sambil main-main rambut. Terus kata papaku, kamu turun deh, kamu kenapa? Emang kenapa sih Ami? Nggak tahu pak, tadi Tini tiba-tiba lagi bengong di bangku, terus tahu-tahu langsung ada di atas lemari, saya juga nggak tahu kapan naiknya, kata dia gitu kan. Terus akhirnya si papaku ini langsung nyuruh adik aku panggil Pak Ustadz gitu di belakang rumah. Akhirnya Pak Ustadz datang tuh langsung, kamu turun Tini turun, kata gitu kan. Terus dia nggak mau turun, akhirnya sama si Pak Ustadz ini dikasih air tuh, ituin dia, akhirnya sadar turun, tapi turun diangkat ya di papa gitu sama si Ami. Akhirnya dia turun. Di situ dia lemes banget. Ya udahlah akhirnya terus udah gitu Pak Ustadz ceritalah sama papa aku, katanya iya di sini ada gangguan nih gitu kan. Maksudnya Pak Ustadz, iya ada sosoknya tuh maksudnya ada khodam gitu, ada arwah yang nggak dikasih makan, bahasanya kayak gitu. Terus kata papaku, nggak dikasih makan apa nih? Ada peliharaan yang nggak dikasih makan. Jadi peliharaannya itu ngamuk dan neror yang ada di sini. Terus papaku sih itu bingung dan akhirnya kan diceritain ke aku kan. Nah itu udah selesai, Pak Ustadz udah pulang. Akhirnya papaku cerita ke aku, emang temen kamu itu bawa apa? Nggak tahu deh Nike, emang kenapa? Iya tadi Pak diceritain atau kronologinya si Tini itu kesurupan bla 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 bla. Terus si Pak Ustadz Mamunnya bilang katanya iya ini di sini ada sesuatu benda nih yang dipelihara dan peliharaannya itu nggak dikasih makan jadi dia ngamuk gitu kan. Nah di situ aku mikir apa gitu kan. Aku nggak mungkin nanya langsung sama si Tini dong. Ataupun Ami gitu kan, aku nggak enak kan. Nah pada akhirnya pas hari Kamis kalau nggak salah si Ami nggak pulang tuh. Nah si aku kebetulan libur dapat off tuh hari Kamis tuh. Nah si Tini pun nggak pulang, kayaknya sih ngikut sama Ami, nggak pulang lah pokoknya, intinya nggak pulang. Aku memberanikan diri untuk ke lemari karena aku bilang kok ini lemari geter kan, ini ada apa nih gitu kan. Aku penasaran sekalian pun aku jadi lemari itu kan ada susunan gini. Nah di tengah-tengah lemari itu ada kayak kotak kecil, lemari kecil gitu, kayak laci kecil gitu untuk naruh-naruh kayak buku-buku ATM aku. Akhirnya aku buka itu, aku memberanikan diri buka. Tapi sebelum aku buka itu aku ngecek-ngecek di baju kan. Aku bilang apa? Jadi aku kepikiran sama si omongan Pak Ustadz ini, ada sesuatu benda yang ditaruh di sini. Pas aku bongkar, aku semua acak-acakin gitu, nggak ada sesuatu. Pas aku buka laci, aku nemuin
bungkusan kain putih yang ada bau nyengat minyak nyong-nyong kayak orang sholat Jumat, tau nggak sih? Oke. Minyak nyong-nyong itu nyengat banget. Dan pas aku buka kain putihnya itu ada tulisan Arab gundul sama keris. Dan kerisnya itu karatan. Karatan? Ya udah tua banget. Oke. Gitu kan, dibungkus kayak gitu. Pas aku ambil, aku bilang, ini apaan? Pas dibuka, ya itu dia tulisan Arab gundul sama itu keris. Jadi kerisnya itu nggak ada sarungnya gitu, jadi cuman kerisnya gitu. Kecil banget, berapa senti gitu kan. Terus aku langsung pegang, aku langsung bawa ke papaku. Aku bilang, ini punya siapa ya? Aku nanya, aku juga nanya balik, dan papaku nanya balik, itu punya siapa lah? Aku nggak tahu gitu kan. Pas aku tanya balik, sama papaku langsung dibawa ke Pak Ustadz Mamun tuh, dibawa ke Pak Ustadz. Nah ternyata udah tuh sama dia, aku nggak tahu, karena aku nggak ikut. Papaku bilang, balik ke rumah bilang, ini barang yang tadi kamu kasih ke papa itu kayak penglaris gitu. Yang harus dikasih makan setiap malam Jumat. Oke. Aku langsung bilang, malam Jumat? Iya, dan ini udah lama banget dia nggak dikasih makan, makanya dia ngeberontak, marah, minta makan. Kata Pak Ustadz Mamun, ini makanannya itu darah perawan. Aku langsung keinget awal ketemu Ami sama Tini, dia ada pertanyaan seperti ini ke aku. Nike, lu masih perawan nggak? Oh, kan gitu? Iya, kan aku langsung kayak, apa sih, nggak jelas banget pertanyaannya. Tapi kayak gitu kan, terus aku bilang, kenapa emang nanya kayak gitu? Enggak, nanya aja. Dia nanya kayak gitu, aku bilang, nggak sopan nanyanya, aku ngomong kayak gitu. Terus kata Tini, nggak boleh kayak gitu ngomongnya, nggak sopan. Ya kan nanya aja, gitu bercanda tuh. Oh ternyata dia lagi nyari itu untuk ngasih makan si kerisnya. Kayak gitu. Nah itu kan disclaimer tuh kan. Jadi ternyata aku langsung keinget omongan Ami. Nah pas itu aku langsung, jangan-jangan ini punyanya Ami nih. Aku ngomong kayak gitu kan. Aku tungguin nih anak nih, kok nggak pulang-pulang, sampai maghrib, sampai isya tuh nggak pulang-pulang. Aku bilang, ini anak, aku tuh udah gremet banget kan, gara-gara dia di rumah tuh jadi berantakan. Dan satu lagi bang, aku lupa. Jadi pas sebelum aku nemuin tuh keris, adik aku kan masih kecil SD. Dia itu pas maghrib kan bokap di musola, si Ami sama Tini belum pulang. Di kamar, sorry di kamar. Aku yang belum pulang. Nah adik aku katanya ngelihat si Tini jalan ke arah kamar mandi, tapi nggak jalan, maksudnya dia kayak terbang gitu. Melayang. Iya, ngeng gitu kan, terbang. Terus kata adik aku gini, Kak Tini kok terbang gitu. Nah adik aku ngomong sama mama. Nah mama ngomong sama aku, katanya, Nike, masa tadi adik kamu katanya ngelihat si Tini keluar dari kamar tapi terbang? Adik kamu salah lihat kali ya? Ya Mila nggak tahu, aku bilang gitu kan. Aku juga dipanggil Mila juga kan. Mila nggak tahu mah. Terus akhirnya kata mamaku, ada aneh-aneh aja ya di sini semenjak tuh mereka. Jadi kayak mamaku tuh juga memang nggak suka kan. Aneh-aneh aja tuh ada mereka, jadi adik kamu tuh jadi halu juga tuh, katanya gitu. Nah makanya setelah itu aku langsung ngecek ke kamarnya si Tini. Aku tanya, Tini lo tadi keluar? Enggak kok, dari tadi kita di kamar lagi ngebahas kerjaan. Itu posisinya habis maghrib. Emang kenapa? Nih itu tadi adik gua, ini mah cerita ya kataku. Tadi adik gua ngeliat lo, katanya keluar, tapi lo terbang. Masa gua bisa terbang? Biasa bercanda. Oh itu hanya bercandaan aja. Aku bilang, mungkin adik gua salah lihat kali ya. Aku ngomong kayak gitu kan. Dan ternyata itu memang bukan Tini, tapi si sosok yang ada di kerisnya itu, gitu, yang nyerupain Tini. Nah setelah itu kita langsung balik lagi ya tadi ya, balik lagi ke yang tadi. Terus si Tini itu sama Ami pulang tuh jam 10 malam. Pas pulang ke rumah dia datang, aku mau nanya nggak enak gitu kan. Ntar dulu deh, karena dia bebawaan belanja banyak banget tuh. Aku bilang, aduh gue tanya sekarang apa ntar ya gitu kan. Akhirnya aku tanya tuh sama si Ami, gue boleh nanya nggak sesuatu sama lo? Apa? Ini punya siapa? Apa yang ada di sini? Karena barangnya udah dipegang sama Pak Ustadz kan. Apa sih? Lo ngerasa naruh sesuatu nggak di dalam laci gue? Sesuatu? Enggak kok. Udah tuh,
yaudah aku langsung ngasih dia space, aku ngasih dia waktu dulu. Dia nggak mau ngaku, yaudah aku diemin tuh, aku langsung dialihin sama Tini, si Tini ngalihin, nih Nike gue bawain buat lu, tadi si Ami habis dibelanjain sama pacarnya. Dia ngomong gitu kan, tumben banyak banget tuh, aku bilang kayak gitu kan. Iya tadi habis dibeliin tuh dia gini, itu banyak banget tuh makanan. Terus si Ami langsung ke tempat situ, ke lemari, dia buka lemari, dia kayak orang nyari sesuatu. Nah situ aku curiga lagi dong, nyari apa? Lu lihat ini nggak? Lihat apa? Aku gituin kan, itu kain gue, kain yang ada di sini yang gue taruh. Tadi kan gue tanya, tapi lo nggak mau jawab, lo bilang enggak. Emang kemana? Kata dikemanain? Itu punya gue, itu punya abang gue. Pokoknya dia bilang, dia alasan kayak gitulah. Aku bilang, mana? Apa sih? Kain putih yang isinya keris. Itu apaan, Ami? Aku bilang gitu kan. Kan lu tahu di sini bokap gue paling anti banget sama kayak gitu-gituan, lu ngapain bawa kayak gitu? Terus di situ aku udah marah tuh, aku bilang, oh pantesan lo lihat kuntilanak, gue digangguin, kita diteror, lemari getar. Oh itu barang lo, kata aku gitu kan. Terus dia kayak orang marah, nggak terima. Akhirnya dia beresin baju, dia pergi, nggak tahu keluar. Tini ditinggal. Terus Tini cerita ke aku, iya sebenarnya Tini udah tahu. Jadi mereka bohongin aku dong. Tini udah tahu. Iya sorry ya Niko, sebenarnya gue tahu itu keris, kata gitu, karena si Ami tuh setiap pulang malam Jumat tuh pulang dia ke dukunnya. Ke dukunnya? Iya, jadi katanya itu keris itu buat penglaris, karena ternyata aku selama ini nggak tahu Ami kerja apa. Ternyata Ami itu sales. Jadi untuk biar orang tuh percaya sama dia, dan kayak sejenis pelet juga gitu loh, gimana sih, buat menarik perhatian orang gitu kan. Pokoknya intinya buat penglaris gitu, buat pegangan dia. Terus aku ngomongin sama Tini, kalau jahat banget sih nggak ngasih tahu gue. Lu juga hampir mau jadi korban loh Tini, aku gituin kan. Lu sampai kesurupan kayak gitu, coba kalau lu kenapa-napa gimana? Kan lu orang tua lu taunya lu ngekos di sini. Aku ngomong gitu kan, pasti kita yang kena. Aku ngomong gitu kan. Iya, nah terus nggak lama si Ami pulang. Ternyata dia pergi nggak tahu kemana di ke depan, akhirnya dia pulang. Ternyata dia pulang tuh cuman ngajak Tini. Dia cuma nyamper Tini. Nah pas di situ yang aku bener-bener nggak habis pikir, pas dia pulang ada sesuatu yang ketinggalan di rumah, jaketnya dia. Pas aku lihat jaketnya dia itu ada foto dia sama om aku. Foto Ami sama om aku. Aku langsung bilang, kok foto Ami sama om aku? Di situ aku berpikir banget dong, tanda tanya, apa hubungannya Tini sama apa si Ami sama om aku kan? Sedangkan yang tadi aku ceritain dari awal, Ami itu orangnya tomboy gitu kan, kok bisa sama om aku gitu kan. Nah di situ aku langsung flashback lagi, karena emang rumah tangga om aku sama tante aku yang adik ipar mama ini lagi berantakan banget, lagi di ujung tanduk banget kan. Katanya dengar cerita gitu, om aku ini selingkuh. Katanya dia tuh kan kepala kayak apa sih, kayak proyek bangunan gitu. Jadi di Jakarta tuh kok setiap pulang kampung nggak pernah bawa uang gitu kan. Udah lama di Jakarta kok setiap pulang kampung nggak bawa uang, uangnya dikemanain. Ternyata dia selingkuh sama Ami. Om kamu? Iya gitu kan. Aku cari tahu dan ternyata Tini pas keesokan harinya datang ke rumah untuk ngambil sisa-sisa baju, dan akhirnya dia cerita Tini, iya maaf ya Nike, maaf lagi, yang aku bilang pacarnya Ami itu om kamu. Dan ternyata Ami itu melet om aku. Jadi dari keris itu. Aku bilang, kok bisa ketemu sama om aku dari mana? Nah aku langsung flashback lagi, kata Tini, lu ingat gak waktu pas kita main ke rumah lu ada om lu di situ? Iya tahu. Iya di situ Ami katanya ngerjain om lu. Ngerjainnya iya pas dia salaman sama om lu, dia kayak baca mantra gitu. Biar om aku tertarik sama dia. Aku bilang, astagfirullahaladzim, kok jahat banget sih, gue udah baik loh sama lo. Aku gituin, gue udah kasih tempat tinggal, gue bilangnya lo ngekos padahal mah enggak gitu kan. Aku bilangnya mama ngekos, berarti kalau ngekos kan bayar. Tapi kenyataan dia nggak bayar gitu. Aku cuman kasih tumpang dia tidur di kamar aja. Aku bilang, kok lo sampai jahat kayak gitu sih, gue kurang baik apa gitu kan. Terus nah akhirnya aku kesel bilang lah sama mama aku dong. Dan posisinya Ami sama Hati ini udah nggak di situ ya, udah pergi dari situ kan.
Aku cerita sama mama, akhirnya mama bilang ke bibi aku, dan bibi aku ngobatin ke orang pintar, dan alhamdulillahnya si om aku ini udah diobatin sama orang pintar di kampung aku, dan udah bahasanya tuh udah luntur pelet dari si Aminya ini, dan sampai sekarang si Aminya ini ngilang, nggak ketemu sama aku lagi, udah kita udah lost contact. Oke, nih yang jadi pertanyaan, si Ami ini punya penglaris itu dari kapan? Pokoknya semenjak dia masuk ke aku, ke keluarga aku, ke rumah aku, dia udah bawa itu. Berarti nggak tahu ya? Aku nggak tahu sejak kapan ya. Ini Ami sama Tini itu udah berteman lama atau gimana? Kalau pengakuan ke aku sih dia udah lama kenalnya. Nah, katanya sih udah lama. Kenapa berpikiran harus kamu tumbalnya? Kenapa nggak Tini? Apa Tini udah nggak? Nah, itu aku nggak tahu. Oke. Mungkin udah nggak kali. Oke. Caranya numbalin darahnya perawan tuh kayak gimana? Cuman diambil sampelnya atau gimana? Atau harus di... Jadi gini, yang aku tahu dari Tini ya, yang aku tahu Tini katanya itu darahnya itu, jadi setiap datang bulan itu kan ada, maaf ya, kayak pembalut gitu. Oh, gitu. Darah kotor. Betul. Darah kotor aja laku ya. Nah, itu dia makanya yang aku nggak habis pikir, yang itu yang aku nggak sempet curiga pas awalnya, kenapa tiba-tiba Amin nanya seperti itu, kan nggak sopan. Yang dia nanya, Nike, tapi lu masih perawan nggak? Gitu. Kan aku langsung kayak ilfil gitu, bilang, temen sih temen, tapi kalau pertanyaannya nggak sopan banget. Tapi situ aku nggak curiga, karena aku pikir, ih kok lu nggak sopan banget sih nih kayak gitu. Ternyata di balik pertanyaan itu ada maksud tertentu. Oke, nih kan tadi tinggal di rumah. Sudah berapa lama? Jadi posisinya itu cuma 3 bulan, Bang. 3 bulan? Berarti sempat 3 kali ngasih makan dong? Nah kan karena dia belum sempet ngasih makan, Bang. Oke. Makanya ngamuk, dia neror di rumah gitu. Nah, dan dia setiap pulang, setiap malam Jumat itu nggak ada, dia pergi, dia ke dukunnya itu. Kayak, ini caranya gimana nih, gue belum dapetin tumbalnya, ini gimana gitu. Ini pengakuan dari Tini ya, ini pengakuan dari Tini seperti itu. Jadi itu setiap pergi itu untuk ngindarin si sosok yang ada di dalam kerisnya itu. Oke, ini tahu nggak dukunnya di mana? Tini cerita nggak? Bilangnya dari Jawa Timur. Oh, jauh juga dong. Berarti jauh dong kalau mau ke dukunnya. Enggak, jadi itu mungkin dia via apa, aku juga nggak paham ya. Okay. Dari jauh gitu ya. Tapi kalau Tini bilang katanya, kan karena Ami ini orang Jawa. Katanya sih dia bilangnya dari Jawa Timur. Oke. Kalau Tini ini kan orang Serang. Oke, nah tadi kan pusakanya tuh ada. Terus setelah diambil itu, kamu ngelihat perbedaan nggak wajahnya Ami itu sebelum diambil sama setelah diambil itu seperti apa? Kalau untuk perbedaannya si Ami ini lebih ke lemes gitu, Bang, kayak udah tua. Oh. Dari awal pas aku lihat dia kayak seger gitu kan, gitu kan, nggak lemes, nggak lunglai gitu. Tapi pas itu diambil dan udah dimusnahin sih sama Pak Ustadz, dia tuh kayak orang lemes dan kelihatan kayak keriput tua gitu, kayak keriput gitu mukanya. Tapi kamu tahu nggak sebetulnya pusaka ini tuh cuma dipakai untuk penglaris Ami aja, apa sama Tini juga? Enggak, yang aku tahu sih cuma Ami doang. Nike, saya tuh penasaran kenapa sih si Tini ini tuh bisa nurut banget sama Ami, jadi ngikut gitu. Nah itu, aku juga sempat curigai di situ. Kayaknya sih Tini juga dikerjain deh sama Ami. Oke, tapi kamu bisa ngelihat perbedaan nggak ada Ami, Tini pada saat ada Ami dan nggak ada Ami? Ada banget perbedaannya. Kalau ada Ami tuh dia kayaknya lebih ngejaga omongan, lebih hati-hati ngomong sama aku. Oke. Tapi pas Ami nggak ada, cuman aku berdoa sama Tini doang. Tini tuh kayak orang lepas gitu ngomongnya. Kayak apa aja diomongin gitu, jadi kayak orang nggak takut. Tapi kalau ada Ami tuh dia lebih kayak penakut gitu, untuk mau ngomong sesuatu tuh dia harus mikir dulu gitu, diam dulu baru ngomong gitu. Oke. Nah, tadi kan pusakanya diambil dan dimusnahkan sama Pak Ustadz nih. Iya. Nah, setelah itu tuh kondisi rumah gimana? Apakah masih ada penampakan atau gangguan nggak? Kalau untuk setelah diambil itu barang keluar dari rumah, alhamdulillah tuh udah nggak ada apa-apa, Bang. Udah, pokoknya semenjak Tini sama Ami keluar dan itu pusakanya udah dimusnahin, di rumah tuh kembali seperti normal lagi. Nggak ada gangguan-gangguan atau apapun tuh nggak ada. Nah, Sobat Buntu, pesan pentingnya dari cerita Nike ini, pokoknya kalian jangan pernah pakai yang namanya penglaris atau pusaka-pusaka. Karena itu tuh sifatnya sementara dan ya dampaknya bisa fatal. Nah, buat kalian nih, kalau yang mau kenal deket sama Nike, kita tanya nih, punya medsos apa nih?
Channel YouTube sama akun TikTok. YouTube-nya apa? Mata Nike Indigo. Oh, Indigo. Enggak. Oh, cuma nama aja. Iya, nama aja. Kalau TikTok-nya? Sama, Mata Nike Indigo juga. Oke. Nah, buat Sobat Buntu yang mau kenal lebih dekat, silahkan. Nike, terima kasih banyak sudah cerita. Dan salam buat mama papanya sama adiknya juga. Mudah-mudahan kedepannya lebih memilih lagi teman-teman yang mau nginep di rumah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Oke, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman yang diceritakan dari Nike. Jadi buat kalian, buat besok yang mau puasa, pokoknya jangan lupa bangun sahur dan niat. Dan tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu. Gini, Jalan Buntu. Minum dulu. Oke. Tapi itu apa namanya? Sekarang udah nggak pernah ketemu lagi? Enggak, udah dari 2010